Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi dengan Ibu Dian dalam pembelajaran kimia. Ya, semoga pada hari ini kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat jasmani maupun rohani. Baik, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang bab 5, ya, berbagai bentuk molekul. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan teorinya atau materinya dalam bentuk PowerPoint. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana memperoleh bentuk molekul melalui suatu teori yang disebut dengan teori domain elektron. Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit memberikan penjelasan bahwa di alam itu molekul sudah terjadi secara alamiah dan juga secara buatan. Nah, yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sebelum kita lahir, bahkan mungkin berjuta-juta tahun yang lalu, bahwa molekul itu sudah ada, ya, melalui teori-teori yang sampai saat ini dikembangkan. Nah, contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah oksigen. Ya, oksigen itu dengan rumus kimianya adalah O2. Oksigen itu dikenal juga dengan udara yang kita hirup setiap hari. Nah, kemudian air, ya, air pun ya diperoleh melalui peristiwa molekulnya yang secara alami, ya. Nah, itu bentuk molekulnya adalah H2O, ya. Kemudian satu lagi udara yang kita keluarkan dalam tubuh kita disebut dengan karbon dioksida, ya, atau molekulnya nama rumus kimianya adalah CO2. Nah, kemudian bentuk molekul yang diperoleh ya melalui proses cara buatan, contohnya adalah karbon monoksida. Ya, monoksida itu adalah pada asap motor, ya, asap motor atau kendaraan roda 2, 4 maupun roda 3, ya. Nah, itu bentuk molekulnya atau rumus kimianya adalah CO. Dan masih banyak lagi, ya, termasuk gas-gas yang terbentuk secara alami, ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke fokus kepada teori domain elektron, ya. Mengapa kita belajar ini, ya? Karena kita harus paham dulu sebelum kita mengetahui bentuk molekul, ya. Kita harus pahami dulu teori domain elektron, ya. Dikenal dengan teori VSEPR, ya, atau bahasa gampangnya V-Saver. Nah, notasi V-Saver yang menunjukkan jumlah PEI dan PEB adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah berupa formulasi, ya. Ini adalah formulasi untuk menentukan bentuk molekul, ya. A, X, N, E, M. Di mana satu-satunya diterangkan bahwa A adalah atom pusat, X adalah PEI. PEI itu apa sih? Ya, tentu kalian sudah paham, ya. PEI adalah pasangan elektron ikatan. Dan N adalah jumlah pasangan elektron ikatan. Kemudian E adalah PEB. PEB itu adalah pasangan elektron berikatan. Pasangan elektron bebas, ya. Maaf, ya. Pasangan elektron bebas. Dan M-nya adalah jumlah pasangan elektron bebas. Nah, kita pelajari lagi, ya. Nah, di sini ada teori domain elektron yang menghasilkan sebuah bentuk, ya, atau tabel, ya. Dari teori domain elektron ini diperolehlah kumpulan, ya, molekul yang sudah dibentuk, ya, dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada, ya.
pasangan elektron berikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 2, jumlah elektronnya 2, bentuknya linier, sudut ideal ikatannya 180 derajat, contoh molekulnya BeCl2 dan gambarnya linier atau bentuknya seperti garis lurus. Nah, semua bentuk molekul ini ya diperoleh melalui suatu teori. Maaf ya, Ibu ulang-ulang kembali supaya kalian mudah mengingat dan dipahami ya, melalui teori domain elektron ya. Nah, baik, langkah-langkah untuk menentukan bentuk molekul. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk meramalkan bentuk molekul ion poliatomik. Ya, poliatomik itu artinya apa? Bahwa atom ini terbentuk dari senyawa ion ini terbentuk dari beberapa atom. Ya, nah baik. Nah, untuk memudahkannya, kita langsung saja ke langkah berikutnya. Ya. Bagaimana cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron? Nah, di sini Ibu kasih super trik ya, ini kotak ajaib. Kotak ajaib ini yang memudahkan ya dalam pengerjaannya. Nah, di sini ada atom hidrogen Be, B, C, N, O, V, F ya. Kemudian ya Si, P, S, Cl, Br, I, dan Xe ya. Nah, angka merah ini ya, angka-angka di atas ini menunjukkan elektron valensi. Ya, misalnya hidrogen ini memiliki elektron valensi 1 atau dia berada pada golongan 1. Kemudian Be ya, Be atom Be berada pada golongan 2 dengan elektron valensinya adalah 2. Kemudian B dan lain dan berikutnya pun sama. Nah, di sini ada golongan gas mulia yang termasuk di bawah ini ya adalah atom xenon. Dia berada pada golongan 8 dengan elektron valensinya 8 ya. Nah, elektron valensi atau disebut juga dengan golongan atau disebut juga dengan jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, ini sudah pernah dibahas pada konfigurasi elektron. Ya, baik, kita menuju pada langkah berikutnya. Ya. Di sini ada formulasi ya, formulasi atau rumus untuk menentukan bentuk molekul adalah AXE atau tadi ditulis sama ya, dengan ini juga boleh ya, AXNEM itu sama saja. Nah, ya, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mengetahui ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Nah, yang pertama adalah BK. BK ini adalah bilangan koordinasi ya, dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari BK sama dengan elektron valensi ya, elektron valensi suatu atom pusat ya ditambah elektron valensi atom penyumbang ya. Di sini ada N ya. Di sini ada N, ya N ini adalah jumlah atom penyumbang dan elektron yang disumbangkan berapa. Nah, kemudian dibagi 2. Nah, berikutnya atom penyumbang. Atom penyumbang atau disingkat menjadi PYB, seperti misalkan hidrogen. Hidrogen itu atom penyumbang, elektron penyumbangnya hanya 1. Nah, ini kita gambarkan ya. Nah, kita gambarkan sebagai berikut ya, contohnya bahwa H di sini ya, H di sini memiliki, karena elektron valensinya 1 ya, kita lihat pada kotak ajaib sini ya, 1 ya, maka dia hanya memiliki elektron ya sebanyak 1 ya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian ya, oksigen dan
belerang, ya, S, ya. Nah, jumlah elektron penyumbangnya 0. Kita perhatikan bahwa elektron valensi dari oksigen, ya, oksigen itu 6, ya. Kamu lihat lagi nih pada kotak ajaib, perhatikan ya. Ya, oksigen 6, ya. Nah, elektron valensinya. Maka kita buat struktur Lewisnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, oksigen. Nah, ini ada struktur Lewisnya, jumlahnya 6 ya. Dia sudah berpasangan keduanya. Maka di sini tidak ada lagi yang disumbangkan ya, maka elektron penyumbangnya tidak ada. Nah, kemudian ya pada F, Cl, Br dan I ya, kita lihat pada kotak ajaib contohnya F. F ini elektron valensinya 7 ya. Baik, kita gambarkan ya dengan struktur Lewisnya seperti apa. Nah, F itu berarti elektron valensinya 7 ya. Baik ya. Di sini kita gambarkan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti dia menyumbangkan 1 ya. Berarti elektronnya dia menyumbangkan 1 sama seperti hidrogen ya. Nah, elektron yang tidak berpasangan inilah yang nantinya dia akan berikatan ya dengan atom pusatnya. Nah, ini ya makanya dia disebut elektron penyumbangnya hanya 1, di sini juga hanya 1 pada atom M. Sedangkan pada oksigen dia tidak ada elektron yang disumbangkan karena semuanya sudah berpasangan. Nah, selanjutnya X adalah PeI atau dikenal pasangan elektron ikatan. Bagaimana mencari X-nya? Ya, X sama dengan jumlah atom dikurangi I. Dikurangi 1, maaf ya, bukan I, 1. Kemudian E, ya, E itu adalah PeB. PeB adalah pasangan elektron bebas. Di mana mencari E-nya sama dengan BK, ya, dari sini bilangan koordinasi dikurangi X, dikurangi pasangan elektron ikatan, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal, ya. Baik, Ibu akan berikan contoh soal, ya, seperti ini. Ya, contoh soal. Ya. Tentukan bentuk molekul dari CH4 ya. Nah, dari sini apa yang kita apa yang kita harus tentukan dulu ya. Nah, ini soal nomor 1 ya. Nah, CH4 kita tulis dulu ya senyawanya ya. Nah, molekul CH4 ini ya kita pahami dulu. C ini adalah atom pusat. Kemudian H adalah atom disebut dengan atom penyumbang atau PyB. Ya. Nah, atom pusat itu memiliki jumlah atomnya selalu 1 ya, karena dia berada di pusatnya. Kemudian atom penyumbang ya itu lebih besar dari 1 karena dia menyumbang ya, menyumbang ke atom pusat. Nah, kalau kita gambarkan CH4 menjadi sebuah struktur ya. Nah, rangkaian strukturnya seperti ini, struktur molekulnya ya. Nah, masing-masing ini adalah disebut dengan ikatan. Ya, berikatan, masing-masing ikut menyumbangkan. Nah, ini ya. Nah, ini ya adalah cara kita untuk menentukan mana yang disebut atom pusat, mana disebut
dengan atom penyumbang. Nah, selanjutnya ya, berapakah jumlah molekul dari atom penyumbang? Nah, jumlah molekul dari atom penyumbang dikenal dengan N, disebut juga dengan N. Dia berjumlah 4. Maka dari sini kita dapat menentukan BK-nya dulu, ya. BK. Ya. BK-nya berapa? Ya, ini adalah tahapan-tahapan menentukan bentuk molekul, ya. Yang pertama, mencari BK. BK sama dengan, bagaimana rumusnya? BK sama dengan elektron valensi, ya, ditambah elektron valensi dari AP atom pusat, ya, ditambah jumlah atom penyumbang, ya, dikalikan jumlah elektron penyumbang, ya. Nah, kemudian kita bagi 2, ya. Nah, di sini ya, elektron penyumbangnya berapa? PYB-nya hidrogen sama dengan 1, ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ya, elektron penyumbangnya adalah 1, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali menentukan BK-nya. Maka BK sama dengan elektron valensi dari karbon, ya. Karbon, atom karbon adalah, kita ketahui adalah elektron valensinya 4. Nah, itu bisa diketahui dari kotak ajaib ini ya. Nah, ini ya, elektron valensi dari karbon adalah 4. Nah, kemudian kita tambahkan N-nya. N dari atom penyumbang adalah 4, ya. Ini adalah N. Kemudian dikali, ya. Kali itu dikali ini simbolnya dot saja, titik, dikali 1, ya. 1. Kemudian dibagi 2. Maka hasilnya adalah 8/4. 8/2, maaf, hasilnya 4. Maka BK-nya adalah 4. Selanjutnya kita lanjutkan kembali mencari X-nya, ya. Mencari X, ya. Bagaimanakah mencari X-nya? Ya. Mencari X itu, X sama dengan, ya, jumlah atom, ya. Jumlah atom dikurangi 1. Nah, jumlah atom CH4, ya, berapakah jumlahnya? Kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah atom C1, ya, kemudian dan jumlah atom H-nya sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5. Maka X, pasangan elektron ikatannya, jumlah atomnya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, ketemu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah E-nya, ya. Pasangan elektron bebasnya berapa? Rumusnya adalah X sama dengan BK dikurangi X, ya. Nah, maka E sama dengan, bilangan koordinasinya kita sudah paham ya, berapa jumlahnya? 4, ya, dari sini, ya. Bilangan koordinasinya 4, ya, dikurangi X-nya 4. Maka hasilnya 0. Nah, kemudian kita kumpulkan, ya. Maka kita masukkan, nah, kita kumpulkan dulu bahwa E-nya sudah diketahui 0, kemudian X-nya 4. Ya, kita masukkan ke dalam formulasi.
formulasinya adalah AXE, ya. AXE. Nah, ini adalah rumus yang harus diingat, ya. Maka kita masukkan nih, ya, A-nya. Oke, ya, kita tulis dulu bentuk molekulnya. Maka A-nya berapa? A-nya, ya, atom pusat. X-nya berapa? Pasangan elektron ikatannya 4. Kemudian E-nya 0, ya. Tapi karena E 0, maka ini tidak ditulis. Maka hasilnya adalah AX4, ya. Nah, AX4 ini, ya, nama molekulnya apa? Kita lihat di tabel yang atas, ya. Kita lihat tabel yang di atas. Nah, AX4 itu termasuk ke dalam, nah, ya. Kita lihat di sini. Contoh molekulnya di sini adalah CH4. Maka CH4 itu adalah bentuk molekulnya tetahedral. Jadi, sudah diperoleh ya bahwa bentuk molekulnya adalah tetahedral. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami, ya. Tentu ada bentuk-bentuk lain, ya, model lain jika suatu senyawanya itu terdapat ion positif dan negatif, ya. Bagaimanakah bentuk molekul suatu senyawa jika terdapat ion positif dan ion negatif, ya. Nah, di sini ada contoh. Ya, di sini ada contoh. Tentukan contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua itu bagaimana dengan NH4+, ya. Nah, pada NH4+ itu sama saja diperolehlah BK-nya sama dengan, ya, jumlah elektron valensi ditambah N jumlah elektron penyumbang, jumlah atom penyumbang, dan jumlah elektron penyumbangnya berapa, maka dikurangi atau plus minus ion yang di atasnya. Ini ionnya bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini adalah ion, ya, dibagi 2. Nah, pada TNH4 itu elektron valensinya, elektron valensi dari N sama dengan 5. Kemudian jumlah N dari hidrogennya adalah 4. Nah, kemudian elektron ini namanya melepaskan. Kalau positif berarti ion ini melepaskan elektron, sehingga senyawa ini kehilangan 1 elektron, melepaskan elektron. Ya, jadi ya, ionnya 1, ya. Ini ada ion 1 yang dilepaskan. Maka elektron penyumbangnya hidrogen itu sudah tahu, ya, 1. Maka kita masukkan ke rumus ini BK-nya, ya, BK sama dengan, ya, 5 ditambah 4 dikali 1 dikurangi ionnya, karena dia melepaskan elektron berarti dia kehilangan 1 elektron, ya, kehilangan 1 elektron, ya, maka dikurangi 1, kemudian dibagi 2, maka BK yang diperoleh adalah 4. Kemudian X-nya berapa? Ya, X-nya 5, jumlah atomnya dikurangi 1 sama dengan 4, ya. Kemudian E-nya berapa? E-nya 4 dikurangi 4 sama dengan 0.
maka bentuk molekul yang terjadi, ya, bentuk molekulnya adalah AX4, ya, diperolehlah ya AX4 ya. Oke, diperoleh AX4 karena E-nya ini 0 ya, E-nya 0 ya. Baik ya. Nah, apakah bentuknya ya? Apakah namanya? Nah, maka nama yang diperoleh dari bentuk molekul ini ya sama dengan CH4 ya. Tetrahedral ya. Tetrahedral ya. Baik ya. Sampai di sini penjelasan dari Ibu ya. Semoga bermanfaat, dan jika ingin paham lebih dalam lagi ya, silakan dibuka buku paketnya. Kemudian jika tidak ada yang masih belum paham ya, ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp atau kolom komentar ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Mohon video ini disimak dengan baik, bahkan mungkin bisa diulang-ulang ya supaya lebih paham ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.